Shalom semuanya, shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Senang sekali boleh berjumpa dengan saudara semuanya, jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, walaupun kita masih melalui online ya. Tapi kita percaya kuasa Tuhan, firman Tuhan sama kuasanya. Ya, mari kita siapkan hati kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini, minggu ini adalah ibadah seri terakhir daripada Talking Animal. Hari ini minggu ke-8 untuk seri ini binatang hewan berbicara. Hari ini kita akan berbicara tentang singa, saudara. Hewan terakhir yang akan kita bahas di sini adalah singa. Berapa banyak saudara pernah bertemu dengan singa? Ya, singa kita tahu galak ya. Mungkin kita punya peliharaan anjing, kucing dan sebagainya, burung. Tapi saya nggak tahu ada nggak yang bisa memelihara singa dalam rumahnya. Ya, kalau kita berbicara tentang singa, kalau saudara lihat film ataupun dokumenter yang disiarkan di TV, singa itu kalau terutama kalau saudara lihat singa yang jantan gitu ya, begitu majestic itu, begitu agung, begitu lambang daripada kekuasaan ya, lambang daripada kegagahan, kemegahan. Memang singa adalah lambang suatu kerajaan. Banyak kerajaan-kerajaan melambangkan kerajaannya seperti seekor singa. Ya. Singa memang lambang kuasa, lambang kemegahan dan keagungan. Saudara sekalian, saudara tahu bahwa singa adalah lambang daripada kebangsaan Israel dan secara budaya mereka ada juga lambang seekor singa. Nah, bagi kita sebagai umat Tuhan, kita tahu hari ini firman Tuhan berjudul Singa yang Agung. Ya, hari ini kita berbicara tentang singa, yaitu Yesus Tuhan itu sendiri. Singa adalah gambaran deskripsi yang paling jelas dan paling lengkap dan paling nyata tentang karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah lambang kemenangan, lambang kuasa Yesus Tuhan. Ya, tentang Yesus sebagai singa bisa kita lihat dalam kitab Yesaya, di dalam Yesaya 31 ayat 4-5. Dikatakan demikian firman Tuhan. Ayat 4 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda yang menggeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikian Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Ayat 5 mengatakan seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikian Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya melindungi dan menyelamatkan, memeliharanya dan menjauhkan daripada celaka. Saudara, Yesus adalah singa dari Yehuda. Saudara sekalian, Yesus adalah singa yang melindungi, dia menyelamatkan, dia membebaskan kita. Amin. Nanti kita akan lihat lebih jelas lagi siapakah Yesus digambarkan dalam firman Tuhan pada hari ini. Namun satu-satunya firman Tuhan yang punya referensi Yesus sebagai singa adalah di dalam kitab Wahyu. Pasal ke-5, ayat ke-5, boleh ditampilkan. Wahyu 5, ayat ke-5 dikatakan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Ini Rasul Yohanes melihat penglihatan di Pulau Patmos ya. Jadi dia melihat ada tua-tua dan dia menangis. Ya, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ayat 6 mengatakan, maka aku melihat, Yohanes melihat, di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saudara sekalian, Yesus dalam Wahyu 5 ini digambarkan seperti seekor singa, tetapi juga seekor anak domba. Sesuatu karakter yang sangat berlawanan antara lembut dan berani, antara yang garang dan yang murni.
Saudara sekalian, itulah Tuhan kita. Saudara sekalian, kita harus bisa melihat Yesus sebagai singa, tetapi kita harus bisa melihat Yesus sebagai anak domba. Jika kita, saudara dan saya, orang percaya yang sudah ditebus Tuhan, kita bisa melihat Yesus sebagai anak domba, kita tidak pernah akan takut Yesus sebagai singa. Amin. Dan kita tidak pernah takut, tidak pernah gentar, karena singa itu adalah Tuhan kita akan memuja Dia. Namun, sulit untuk kita bisa mengenal Yesus sebagai singa tanpa kita mengenal Yesus sebagai anak domba terlebih dahulu. Ya, saudara sekalian, anak domba itu yang direferensikan kepada Yesus lebih banyak disebutkan di kitab Wahyu daripada singa dari suku Yehuda, hanya sekali. Maksudnya apa, saudara? Mengapa penekanannya pada anak domba? Karena Yesus tidak akan pernah menjadi singa kalau dia tidak menjadi anak domba. Yesus tidak pernah akan dimangkauti kalau dia tidak naik ke kayu salib untuk dikorbankan. Kedua hewan ini, anak domba, melambangkan kedatangan Yesus pertama yang dikorbankan. Yang kedua, Yesus sebagai singa melambangkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang dikatakan telah menang. Allah saudara dan saya, Dia telah menang. Amin. Mari kita lihat bagaimana Yesus pertama sebagai anak domba saat kedatangannya yang pertama. Poin pertama saya ingin bagikan, Yesus anak domba Allah. Haleluya. Saudara sekalian, kita tahu kalau saudara baca firman Tuhan Perjanjian Lama, anak domba dikorbankan. Kalau ini sistem pengorbanan Perjanjian Lama, sistem pertobatan, penebusan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada Perjanjian Lama. Saudara bisa bayangkan, semenjak zaman Musa, sudah jutaan anak domba, bukan domba besar ya, anak domba. Jutaan saudara dikorbankan. Setiap hari, pada pagi hari dikorbankan 1 ekor anak domba, pada sore hari 1 ekor anak domba. Saudara bisa bayangkan, anak domba dikorbankan. Itu untuk apa? Penebusan. Mari kita lihat di dalam Imamat 17 ayat 11 mengatakan, ini sistem pengorbanan daripada bangsa Israel pada waktu itu. Dikatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Saudara, pengorbanan anak domba adalah penebusan dosa bagi bangsa Israel. Secara pribadi, pengorban, kata penebusan ini berarti rekonsiliasi kita dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan. Perdamaian manusia dengan Tuhan. Dan semenjak zaman Perjanjian Lama, semua harus melalui itu sebagai umat Israel. Mereka harus melakukan pengorbanan setiap hari, bahkan setiap tahun ada pengorbanan, penebusan bagi seluruh bangsa. Setiap hari, saudara. Saudara bisa bayangkan, setiap hari ada asap yang harus naik ke surga sebagai tanda pengorbanan, sebagai tanda penebusan, sebagai tanda dosa sudah diampuni. Tetapi semua pengorbanan itu ya setiap hari, setiap tahun, tidak pernah akan menghapus dosa manusia selamanya. Makanya mereka setiap hari, bahkan setiap tahun datang sebagai suatu bangsa mengadakan pengorbanan. Semuanya itu sebenarnya menuju kepada Yesus, anak domba Allah yang benar, yang tepat, yang akan dikorbankan sekali untuk dosa semua manusia, untuk semua dosa dan semua manusia. Yesus adalah anak domba yang dikorbankan bagi saudara dan saya. Di dalam Ibrani 10 ayat 1 mengatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja, bayangan saudara. Jadi apa yang dilakukan bangsa Israel, mengorbankan anak domba setiap hari, itu hanya bayangan yang menunjuk kepada Yesus anak domba Allah yang benar. Ya, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat daripada keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama dan setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya.
Di dalam Kolose 2 ayat 17 mengatakan, semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus, Yesus Tuhan kita. Amin saudara. Yang dilakukan anak domba itu adalah bayangan, Yesus adalah yang benar. Saya dan saudara, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak domba itu, Allah sendiri sudah disembelih, dikorbankan di kayu salib bagi keselamatan kita, bagi penebusan kita, sehingga kita bisa berdamai dengan Tuhan. Dosa kita sudah dihapus dan kita memiliki kedamaian di dalam Tuhan. Anak domba Allah. Saudara sekalian, memang pada masa itu orang bertanya, Tuhan mengirimkan nabi-nabi bernubuat. Yesaya sendiri bertanya, ya, kita mengerti sekarang bahwa Yesus adalah anak domba yang dikorbankan. Ingin saya ceritakan, pada saat itu bahkan Yesaya bertanya, siapa? Apa ini anak domba? Di dalam Yesaya 52 ayat 7 sampai 8 mengatakan, ini nubuatan, Yesaya sendiri bingung ya. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Di dalam Yesaya 52 ayat ke-7. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya. Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ini nubuatan daripada Yesaya. Pertanyaan, anak domba Allah, siapa anak domba Allah? Siapa anak domba Allah? Tetapi beberapa tahun berikutnya, 1000 tahun berikutnya, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memberikan jawabannya yang tepat pada saat seorang pemuda datang kepada dia untuk dibaptis. Yesus ingin dibaptis oleh Yohanes, dan pada saat itu Yohanes berdiri pada saat itu dia mengatakan sesuatu yang luar biasa, menegaskan bahwa Yesus adalah anak domba. Di dalam Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Amin, haleluya. Yesus adalah sang anak domba itu yang menghapus semua dosa manusia. Amin, saudara sekalian. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Amin, saudara sekalian. Saudara, kita mengenal, kita tahu Yesus adalah anak domba yang dikorbankan bagi kita. Kenapa? Judul firman Tuhan ini adalah singa yang agung. Yesus adalah singa, tetapi kita harus mengerti terlebih dahulu. Harus mengenal Yesus sebagai anak domba. Karena tanpa mengenal Yesus sebagai anak domba yang dikorbankan, saudara tidak pernah akan bisa mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai singa dari Yehuda. Amin, saudara. Saudara sekalian, poin ini akan sebagai Yesus sebagai anak domba akan membawa kita pada poin kedua, itu Yesus singa dari Yehuda. Oke. Saudara sekalian, Yesus sudah mengorbankan hidupnya bagi kita. Kedatangan yang pertama adalah kedatangan dia sebagai anak domba. Saudara tahu kalau anak domba, kalau domba itu digiring kemana aja mau. Ya, dikorbankan paling bersuara sedikit. Tetapi ketika kita gambarkan Yesus sebagai singa dari Yehuda, berlawanan, total berlawanan sifatnya. Saudara, kita semua tahu ya, domba dan singa. Domba suaranya paling jaraknya pendek. Kalau singa ketika dia mengaum, suaranya bisa 1 kilometer bisa terdengaran, saudara, ketika dia mengaum, seekor singa yang jantan. Dialah singa dari Yehuda, Yesus Tuhan kita. Kalau kita lihat banyak juga nubuatan tentang Yesus sebagai singa, walaupun hanya 1 ayat tadi dalam Wahyu 5 yang mengatakan bahwa Yesus adalah singa dari Yehuda. Di dalam Ibrani 14 ayat 7 mengatakan,
Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Yesus adalah singa dari Yehuda. Amin. Kenapa Yesus ada singa dari Yehuda, bukan singa dari suku Yusuf? Yusuf lebih terkenal. Kalau saudara ingat cerita ke-12 anak Yakub yang merupakan cikal bakal daripada suku bangsa Israel, Yusuf lebih terkenal daripada yang lainnya. Kita tahu cerita Yusuf yang dijual saudara-saudaranya ke Mesir, jadi budak, di penjara, dan kemudian dia menjadi orang yang berkuasa. Orang kedua berkuasa di Mesir pada saat itu. Dan saudara tahu ceritanya ketika dia terjadi malapetaka di seluruh dunia, bahkan saudara-saudaranya dari tanah Kanaan datang ke Mesir untuk membeli makanan. Nah, saudara tahu disitulah Yehuda yang dulu bersama-sama dengan ke-11 saudaranya menjual Yusuf. Di situ kita bisa melihat Yehuda sudah berubah. Yehuda yang dulu mungkin dia menyesal menjual Yusuf. Tetapi kali ini Yehuda melindungi Benjamin, saudara kandung daripada Yusuf. Dan Yusuf tahu benar, dia mencobai mereka, menjebak mereka. Dia tahu bahwa kali ini Yehuda dan saudara-saudaranya sudah berubah. Ada sifat Yehuda di sini yang mengorbankan. Dia ingin menggantikan Benjamin. Dia bahkan berjanji kepada bapaknya Yakub bahwa aku ini tanggungannya. Kali ini Benjamin akan aman. Dulu dia mungkin berpikir Yusuf kami jual, kami buat jahat kepada Yusuf, tapi kali ini kami tidak akan berbuat jahat kepada Benjamin, favoritnya Yakub. Ya, saudara sekalian, sehingga ketika Yakub waktunya sudah selesai, hampir selesai dia akan meninggal, dia memberkati setiap muridnya, setiap anak-anaknya. Dan saudara tahu apa yang dikatakan oleh Yakub ketika dia memberkati anak-anaknya? Yehuda bukan anak pertama, tetapi Ruben. Yusuf yang terkenal, tapi bukan berkat ini yang diberikan kepada Yusuf ataupun kepada Ruben atau anak-anak yang lain, tetapi kepada Yehuda. Perhatikan di dalam Kejadian 49 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan mengatakan, ini Yakub memberkati blessing kepada anak-anak mereka. Dikatakan ayat 9, Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa yang seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai ia datang. Yang berhak atasnya, maka kepalanya akan takluk bangsa-bangsa. Kepadanya akan takluk bangsa. Nah, disinilah Yehuda disebut sebagai singa jantan. Dan Yehuda akan memegang kerajaan, berkuasa. Sehingga kemudian Yesus disebut sebagai singa dari Yehuda. Dia berkuasa, dia seperti singa yang megah, yang memegang kendali kehidupan kita. Saudara, Yesus datang pertama kali sebagai anak domba yang disembelihkan buat kita. Dan kedatangan kedua kali dia tidak akan lemah, dia tidak akan diam, dia akan datang sebagai singa, dia akan berkuasa, dia akan menang. Dan saudara dan saya ketika kedatangan kedua kalinya, kita akan menyertai Allah kita, Yesus, singa dari Yehuda. Amin saudara, kita akan merayakan kemenangan kita akan berperang bersama Tuhan kita, singa dari Yehuda. Amin. Saudara, inilah kekuatan bagi kita. Mungkin pada masa-masa pandemi ini, iman kita tahu kita sudah diselamatkan, tetapi ada suatu pengharapan yang terberkati. Pengharapan ketika sudah hilang semua pengharapan. Pengharapan ini bahwa Yesus akan datang kedua kali. Dia tidak datang sebagai bayi di kandang lagi. Dia tidak akan datang sebagai anak domba yang akan disembelih, yang dikorbankan. Dia akan datang seperti singa yang sudah menang.
singa yang berwibawa, singa yang mengaum, singa yang akan menghancurkan musuh-musuhnya. Dia akan datang menjemput anak-anaknya, saudara dan saya. Dia akan membebaskan kita, dia akan menyelamatkan kita. Sekali lagi, dialah singa dari Yehuda. Haleluya saudara sekalian. Kalau saudara melihat Yesus sebagai singa, kita harus menyembah dia sebagai Tuhan. Kalau saudara melihat Yesus sebagai singa, kita percaya kemenangan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara melihat Yesus sebagai singa dari Yehuda, kita percaya Yesus memerintah di dalam kekekalan sampai kekekalan. Amin saudara. Singa dari suku Yehuda sudah menang ketika dia menjadi anak domba Allah yang dikorbankan bagi kita. Amin saudara sekalian. Haleluya, saya percaya firman Tuhan yang akan memberkati kita. Mari kita baca lagi firman Tuhan di dalam Wahyu 5 ayat ke-5. Mengingatkan kita tentang Yesus adalah singa dari Yehuda. Singa dari suku Yehuda. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Saudara, apakah saudara saat ini sedang menangis? Apakah saudara saat ini sedang berduka? Apakah saudara saat ini mengalami segala masalah dalam kehidupan saudara? Lihat firman Tuhan ini. Baca firman Tuhan ini. Pengharapan ada di sana. Amin. Kemenangan ada di sana. Mari kita lihat lagi sekali lagi apa dikatakan firman Tuhan. Dikatakan Yesus adalah singa dari suku Yehuda. Yaitu tunas Daud. Telah menang. Yesus singa dari suku Yehuda itu telah menang. Itulah pengharapan kita, saudara. Dan dia berkuasa atas hidup saudara dan saya. Dikatakan tadi firman Tuhan, dia berkuasa untuk membuka gulungan dan kitab dan juga meterai. Kitab kehidupan kita, dia sudah tahu kita semuanya, saudara. Kita adalah miliknya. Amin, saudara. Itulah pengharapan kita yang terakhir. Singa dari Yehuda, Yesus Tuhan kita. Saudara, inilah saatnya ketika firman Tuhan ditaburkan. Saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Saya harap firman Tuhan berbicara kepada saudara. Karena ini adalah inti keselamatan kita. Pengertian kita tentang keselamatan kita. Dia adalah anak domba Allah. Yang disembeli, yang dikorbankan, yang disalibkan sekali untuk selama-lamanya untuk menghapus dosa saudara dan saya dan juga menghapus dosa manusia. Dan nanti dia akan datang kedua kali sebagai singa dari Yehuda dengan kemenangan, dengan trompet, dengan raungan suara kemenangan, keperkasaan, kemegahan dia sebagai Allah di dalam kekekalan. Amin saudara.